Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan memaparkan, menjelaskan mengenai soal yang diberikan untuk penilaian UTS. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Ibrahim, MPM 24010100073. Nah, baik, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Sebuah UMKM memproduksi dua produk, yaitu produk A dan produk B. Keuntungan per unit masing-masing adalah 5 juta untuk produk A dan 4 juta untuk produk B. Nah, produk itu dibatasi oleh dua sumber daya, yaitu waktu mesin dan juga jam tenaga kerja. Nah, ketersediaan waktu mesin yaitu maksimal 18 jam per periode. Nah, A itu membutuhkan 2 jam untuk per unit, dan juga B itu butuh 1 jam per unit. Dan ketersediaan tenaga kerja itu maksimal 24 jam per periode. Nah, A itu butuh 1 jam per unit dan B butuh 3 jam per unit. Nah, di sini ada 3, yaitu untuk memformulasikan. Yang pertama itu untuk memformulasikan dan tentukan rencana produksi yang memaksimalkan total keuntungan. Dan yang kedua, gunakan metode grafik gambar daerah visible dan tentukan titik potong, lalu tentukan nilai yang memaksimalkan. Dan yang ketiga itu gunakan metode simplex, yaitu buatlah tabel, tentukan nilai maksimalnya gitu. Nah, oke. Sebelumnya di sini saya sudah mempersiapkan pekerjaannya biar nanti videonya tidak terlalu panjang dan juga lebih singkat gitu. Nah, langsung saja ke yang pertama. Nah, di sini yang pertama itu ada formulasi. Nah, fungsi tujuan Z, nah ini Z ya, Z tujuan Z max itu tuh tujuannya adalah untuk memaksimalkan. Nah, di sini tertulis bahwa ini 5 juta untuk A. Ini X1 itu tuh sama dengan A ya. Ini X1 itu tuh A. Ini 5 juta untuk A dan juga ini 4 juta untuk B. Terus kita cari nih fungsi kendala. Itu ada 2. Waktu mesin dan juga jam tenaga kerja. Nah, untuk waktu mesinnya itu 2. Ini 2 itu 2 jam dikali 2 jam X1. Nah, X1 itu tuh untuk A. Data seperti ini, 2 X1 ditambah ini 1 jam untuk yang produk B. Jadi 1 jam itu tuh satunya nggak usah ditulis karena X2 itu tuh udah mewakili 1. Jadi 2X1 ditambah X2 terus kurang dari 18. 18 itu apa? 18 itu jam kerjanya. Nah, 18 itu jam waktu mesinnya ini bekerja 18 jam gitu. Terus jam tenaga kerja itu yang A membutuhkan 1 jam per unit. Nah, ini A itu X1 ya, itu 1 jam. Jadi satunya nggak usah ditulis seperti ini, sama seperti yang waktu mesin, dan juga ditambah 3. Nah, 3 itu tuh dari 3 jam produk B. Nah, itu 3 jam per unit. Jadi 3X2 kurang dari 24 jam tenaga kerjanya itu. Nah, terus kita ini ada kendala X1 itu lebih dari 0 dan X2 juga lebih dari 0. Kenapa 0? Karena untuk kita mencari Z maksimal produksi itu tuh nggak mungkin minus gitu, singkatnya seperti itu. Dan
ini kan sudah ketemu ya formulanya, diketahui ini. Terus yang kedua lanjut, soal kedua itu kan suruh menggunakan metode grafik. Nah ini kan nomor 2 untuk metode grafiknya kan. Nah metode grafik itu kan seperti tadi ada waktu mesin dan juga jam tenaga kerja. Nah kita cari dulu nih waktu mesinnya. Nah ini kendala waktu dan mesin. Kita kan karena kita terkendala waktu dan mesin. Nah kendala 1 itu sama dengan 2. Ini kan tadi sudah ditulis. Nah ini itu diambil dari ini waktu dan mesin ini. Nah ini tuh disalin taruh ke sini, ditaruh ke sini gitu. Nah ini 2x1. Nah kan ini kendala 1 ya. Kita cari dulu mau cari yang mana nih? Cari x2. Kalau cari x2, x1 nya itu diganti 0. Nah dan sebaliknya kalau kita cari x1 nanti x2 nya diganti 0 gitu. Nah kita cari x2 nya dulu, maka x2 2x1, nah itu tuh diganti 0. 2 dikali 0 ditambah x2 sama dengan 18, sama kan. Oh iya, untuk ini kan kurang dari 18. Untuk memaksimalkan itu tuh kita samakan, jadi sama dengan 18. Nah gitu, jadi 2 kali 0 itu hasilnya 0, ditambah x2 nya 18. Jadi di sini karena ini 0, jadi kita langsung turun jadi 18 ini. Oke. Nah terus untuk kendala yang kedua itu kan tadi kita cari x2 nya dan x1 nya dari 0. Terus yang ini kita x2 nya yang jadi 0 karena kita mau cari x1. Nah jadi 2x1 ditambah x2 sama dengan 18, dan 2x1 itu ditambah 0 dikali x2. Nah, oh ini kan ikut ini ya. Jadi 2x1 ditambah 0 sama dengan 18. Terus ini x1 ini turun, terus 2 dipindah ruas di sini, jadi ini dibagi ya, 18 dibagi 2, ini kan 2 ya, ini 2, 18 dibagi 2 hasilnya jadi 9. Oke, nah di sini 9 ya. Nah terus kita kan tadi udah ketemu nih x2 nya 18, x1 nya 9 untuk waktu mesin. Nah sekarang kita cari kendala jam tenaga kerja. Nah jam tenaga kerja sama nih. Nah ini kita ini dipindah ke sini, salin. Nah sama seperti tadi, kalau kita cari x2 maka x1 nya 0 juga jadi 0. Jadi kendala 1 itu sama dengan x1 ditambah 3x2 sama dengan 24. 24 dari mana? Nah dari sini. Nah ini sama ya, kurang dari 24 karena kita cari z max, jadi disama dengankan gitu. Nah terus x1 karena kita cari x2, jadi ini x1 nya jadi 0. 1 dikali 0 ditambah 3x2 sama dengan 24. Nah ini 1 di sini kan. Nah ini karena 1 kali 0 hasilnya 0, kita nggak usah ditulis, jadi x2 sama dengan 24. Nah terus karena ini ini 3 pindah ruas ke sini, jadi 24 dibagi 3. Nah itu hasilnya adalah 8 ya. 24 dibagi 3 hasilnya 8. Oke. Nah terus kita cari yang kendala kedua. Nah kendala kedua kan kita cari x1 kan, tadi udah cari x2 nya. Jadi x2 nya kita ganti 0, x1 ditambah 3 x2 sama dengan 24. Terus x1 ditambah 3 kali 0 sama dengan 24. Nah ini terus x1
ditambah karena 3 kali 0 hasilnya 0, ini tulis 0. Nah jadi ini X1 turun 24, ini langsung ke 24, tulis ini. Oke, jadi ketemu nih untuk jam tenaga kerja itu X2 nya adalah 8 dan X1 nya adalah 24. Nah lanjut, ini untuk menentukan titik potongnya, untuk membuat grafiknya itu. Nah ada 4 titik. Yang pertama adalah A, titik origin. Nah itu tuh titik 0,0 yang paling pojok itu, pojok bawah. Nah itu pojok kiri bawah itu kan 0,0 ya, jadi 0,0. Terus yang B, perpotongan kendala WM. Nah WM itu tuh apa? Itu tuh singkatan dari waktu dan mesin. Terus yang C, perpotongan kendala TK. TK itu adalah singkatan dari tenaga kerja. Nah tenaga kerja, oke. Nah ini lanjut ke ini dulu WM X1. Itu X1. X1 nya berapa nih WM? Nah X1 nya ini, oke, 9. Nah X1 nya 9, terus ini 0, ini ya. Terus ke tenaga kerja, X2 nya berapa nih tenaga kerja? Nah X2 nya adalah 8. Nah tulis di sini 8. Nah terus ini kita cari perpotongan kedua kendala. Nah ini kan kita harus cari dulu dengan cara disubstitusi. Oke. Nah jadi kita ini tulis dulu nih, ini dapat dari mana? Nah ini tuh kita dapat dari ini. Nah ini itu tuh disalin tempelkan, istilahnya gitulah. Jadi ini tulis lagi di sini. Nah ini 24 ya. Nah ini 24. Nah ini jadi 24, ini 24 ya. Terus dikalikan 1 sama dikalikan 2. Kenapa kok dikalikan 1 sama 2? Biar nanti ketemunya jadi 0. Jadi 2x1 dikali 1 hasilnya 2x1. Terus tambah X2 dikali 1 hasilnya X2. 18 dikali X1 dikali 1 hasilnya 18. Terus ini X1 dikali 2 hasilnya adalah 2x1. Nah ini 3x2, ini x2 ya. Nah 3x2 itu dikali 2 hasilnya 6x2. Terus 24 dikali 2 hasilnya 48. Nah udah nih, kita tinggal dikurangi. Nah dikurangi ya ini. Nah ini kan dikurangi, oke. 0, ini 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Terus ini kan 1 kan tadi, karena 1 itu nggak usah ditulis karena X2 itu udah mewakili 1. Jadi ini 1 dikurangi 6 hasilnya minus 5. Nah terus ini dikurung ya, karena ini ada tanda plus. Jadi buka kurung minus 5x2 tutup kurung. Nah terus 18 dikurangi 48. Nah itu hasilnya adalah 30. Nah terus ini kan masih minus 5 nih. Nah itu kita pindah ruaskan. Jadi dibagi minus 30 dibagi minus 5, hasilnya adalah ini adalah 6. Oke, ini hasilnya 6 ya. Hasilnya 6. Nah terus lanjut untuk ke ini, sama ya seperti tadi. 2x1 ditambah x2 hasilnya 18. Terus 2x1 ditambah 1 dikali 6 kan, terus sama dengan 18. Nah 1 kali 6 kan hasilnya tetap 6. Oke. Nah ini 2 ditulis ini, 1 pindah ruaskan. Jadi kalau dipindah ruas jadi negatif. 18 dikurangi 6 hasilnya adalah 12. Oke. Nah 12 ini
2-nya pindah kelas lagi karena 2 di sini, jadi dibagi 12 bagi 2 hasilnya berapa? 6. Oke. Nah, X1 nya sama dengan 6. Dan ini adalah X2 ya. X2 hasilnya 6 dan X1 nya juga 6. Nah, jadi kita di sini membuat grafik dulu nih sebelum lanjut. Nah, sebenarnya saya sudah menyiapkan grafiknya. Nah, ini saya sudah menggambarkan grafiknya untuk lebih mempersingkat. Kak Mas, oh iya, sebelumnya untuk mempermudah membuat grafik itu kita tulis dulu kan, kita udah tahu nih X2 itu 6, X1 nya juga 6. Kita tulis di sini karena kita kan tadi cari perpotongan kedua gendala kan. Nah, ini perpotongannya adalah 6. Oke, 6. Nah, ini. Nah, terus ini kan udah ketemu nih titik perpotongan dan juga X2 dari waktu dan mesin, dan juga X1 dan 2 dari waktu dan mesin, dan juga jam tenaga kerja itu X2 nya udah ketemu, X1 nya udah ketemu. Oke, kita jadi coba aja jam tenaga kerja, jadi ini adalah 24.8 ini ya. Ini karena X1, ini X1, terus 8 nya itu X2 ini. Nah, terus yang ini itu sama ya, itu. Jadi X1 nya itu adalah 9, ini 9, terus X2 nya itu ini 18. Nah, gini. Nah, udah ketemu toh, tinggal ini masukin 9 titik 18, 9 itu X1 dan 18 itu X2. Ini X1 itu X2. Oke, jadi ini 9 ya, titik ini ya 9, terus 18 nih, 18 di sini. Oke, kita tarik garis lurus. Nah, di sini. Nah, ini titik dari kendala waktu dan mesin. Terus yang kedua adalah jam tenaga kerja, itu X1 nya 24, X2 nya 8. Nah, X1 nya berapa? 24 di sini, dan X2 nya itu 8. Oke. Nah, ini tarik garis lurus. Jebret. Nah, ini. Terus, nah ini kan tadi kita cari titik perpotongan kan? Nah, ini perpotongan kedua kendala adalah 6,6. Nah, titik perpotongan itu mana perpotongan garis? Nah, di sini itu 6,6. Nah, kita turun ya. Terus ini biar nggak bingung ya, aku tulis saja garis 98. Jadi di sini 9,18. Nah, ini untuk OBM waktu dan mesin. Terus yang ini itu tuh untuk TK tenaga kerja 24, 5 berapa? 8 ya. Nah, 8. Nah, ini oke, paham. Terus ini itu kita diaksir karena ini adalah Z max-nya. Ini kan 6 kan. Nah, itu tuh titik perpotongannya itu ini maksudnya gitu, bukan Z max ya, sorry. Nah, itu kita aksir. Nah, ini. Terus yang kedua, selanjutnya adalah jadi titik perpotongan kan tadi ya. Nah, ini. Terus menentukan nilai max, Z max. Nah, itu adalah 5. Ini itu diperoleh dari ini ya, Z max-nya ini ya. Nah, ini itu kita salin, terus kita tulis lagi di sini. Nah, ini kita tulis lagi di sini. Nah, kan tadi udah ya,
titik A itu titik origin itu 0,0, ya maksudnya adalah ini. Jadi kita masukkan 5 itu kan X1 di depan, terus X2 nya itu kan 0 kan. Nah terus ini X2 nya di sini ditambah X2 adalah 4 terus ini 0. Nah ini jadi 0, terus 5 kali 0 hasilnya 0, 4 kali 0 hasilnya 0, jadi ini ditambah 0 tambah 0 jadi 0. Iya, ini 0. Oke. Nah, terus yang B nih, yang B 9. Oke, 9 itu dapat dari ini. Nah, ini 9 kan? Sini 9,0. Oke. Terus ini 5. Ini 5 itu dari mana? Dari sini. Oke. 5 dikali 9 ditambah 4. 4 itu dari mana? Dari sini. Dari sini. Oke. 4 dikali 0. 5 kali 9 hasilnya 45 ya. Ini hasilnya 45. Terus 4 kali 0 hasilnya 0. Jadi di sini tulis 45 tuh. Terus yang C nih, yang C sama memasuki 0,8. Ini jadi 0,8. Jadi maknanya adalah 5 turun kali 0 ditambah 4 dikali 8. Nah 8 nya dari mana? Dari sini. Oke. 5 kali 0 hasilnya 0, 4 dikali 8 hasilnya adalah 32. Oke. Nah, untuk yang D itu kan 6 kan? Ini yang D 6,6, Z max-nya adalah 5 dikali 6 ditambah 4 dikali 6. Nah 5 kali 6 hasilnya adalah 30, terus 4 kali 6 hasilnya 24. Jadi 30 ditambah 24 hasilnya adalah 54. Oke, ini hasilnya. Jadi ya max-nya itu tuh 54 ya D. Nah, jadi keuntungan nilai maksimum yang diperoleh dengan produksi 6 unit produk A dan juga 6 unit produk B adalah Z max-nya adalah 54. Nah ini kan satuannya rupiah ya tadi. Nah jadi ini Rp rupiah kan, Z max-nya itu 54 juta. Oke. Nah ini jadi hasilnya adalah 54 juta. Nah ini adalah pengerjaan dari soal nomor 1 dan nomor 2 gitu. Oke, next nomor 3. Nah oke, kali ini saya akan melanjutkan yaitu ke soal 3, yaitu menentukan metode simplex-nya. Nah jadi di metode simplex itu ada 2, yaitu bentuk umum dan juga bentuk standar. Nah untuk bentuk umum sendiri itu ada Z max sama dengan kayak tadi ya, tadi di soalnya itu 5x1 plus 4x2, dan untuk bentuk standarnya itu adalah Z max itu min 5 dikali 1 dikurangi 4x2 sama dengan 0. Oke. Dan untuk kendalanya itu ada di ini. Jadi kalau bentuk umum itu tuh seperti ini, 2x1 ditambah x2 kurang dari 18, x1 nih, x1 ditambah 3 x2 kurang dari 24. Nah x1 itu tuh lebih dari 0, kayak yang tadi saya jelaskan. X2 juga ya lebih dari 0, karena kalau mencari nilai maksimal itu tuh mesti nggak mungkin minus, jadi lebih dari 0 gitu. Nah terus kita buat tabel nih. Sorry sebelum itu kita
jelaskan bentuk standar dulu. Nah, di bentuk standar itu yang membedakan ini ada S-nya, ada S ini. Oke. Itu kalau di bentuk standar. Jadi 2x1 ditambah x2 tambah S1 sama dengan 18, x2 ditambah 3x2 ditambah S2 sama dengan 24. Nah, ini kita bentuk tabel dulu nih. Masukkan x1 nya berapa. Oke, x1 2, terus x2 nya 1, terus ini S1 nya 1, terus S2 nya kan kosong ya, di sini kosong. Terus NK nya ini NK ya, nilai kumulatif itu 18. Terus yang ini S2 nya sama, S2 nya 1, terus ini S2 nya 3, S1 nya 0, S2 nya 1. Oke, ini S1 nya 1. Terus nilai kumulatif itu 24 ini. Nah, untuk Z-nya kan itu belum ya. Jadi untuk Z-nya itu tuh ini. Oke. Z ini itu tuh dari ini. Nah, itu dimasukkan ke sini. Z terus ini min 5, terus ini min 4. Oke, X2 nya min 4. Terus ini ya, S1 S2 itu enggak ada 0 NK-nya juga 0. Jadi 0. Terus cara ngitungnya, cari indeksnya itu sebelum cari indeks itu tuh kita menentukan di ini, di tabel ini itu tuh Z yang nilainya paling apa ya, paling rendah atau minusnya paling tinggi itu mana. Nah, ini diketahui di sini X1 karena apa, minus 5. Dan juga ini untuk ini kan kolom kuncinya. Nah, ini untuk kolom barisnya ini diketahui. Oke. Di S1 ya. Oke. Nah, jadi cara mencari indeks itu tuh nilai kumulatif dikali nilai kolom. Nah, nilai kolomnya yang mana? Nah, itu tuh ini. Oke. Nah, jadi 18 ini kan 18 di bagi 2 ini. Oke. Nah, terus yang ini 24 itu dibagi 1. Nilai kolom kan ini kan, ini nilai kolom, nilai kunci lah ya. Oke. Nah, ini 24 dibagi ini 1. Terus 0 kan ini ya, 0 ini 0. Oke. Min 5 dari sini. Nah, ini dijumlahkan, ini dikurangi lah, dibagi lah ya, 18 bagi 2 9, 24 bagi 1 24, 0 dibagi minus 5 0. Oke. Terus lanjut nih ke nilai baru. Nah, kita untuk menentukan nilai baru itu gimana? Nah, itu kita caranya gini. Bentar. Ini kita tulis dulu ya. Jadi ini, oke. Ini tuh kita tulis S1 kan, nih baris kan, baris. Terus S-nya itu 1, S1 nya. Nah, ini S1 nya kali NK per NK. Jadi ini 2 per 2 itu dari mana? Nah, ini 2 kan, dibagi 2, ini 2. Terus 1, nah ini 1 dibagi 2 ini. Terus 1 lagi, ini 1 kan ya, 1. Oke, 1 ini 1 itu dari sini, 2-nya dari ini, ini 2 kan. Nah, itu tuh ditulis di sini semua, 2 semua kan, itu dibagi 2 semua. Jadi 1 per 2, 1 per 2 terus 0. Nah, ini kan karena 0, oke? Ini karena 0, oke? Nah, di sini itu karena ini 0, jadi 0 per 2 terus 18 per 2. Nah, ini 1. Nah, ini 1 tuh diambil dari ini nilai barunya. Jadi 2 bagi 2 setengah 1, terus 1 per 2 itu 1 per 2, terus 1 bagi 2 setengah, terus 0 bagi 2 setengah itu, terus ini 8 bagi 2 9. Nah, itu kan
disebut dengan nilai baru. Oke. Nah, ini itu disebut dengan nilai baru. Nah, terus kita garis kedua nih, sama ya, ini rumusnya, ini rumus, ini juga rumus nih. Nah, nilai lamanya itu mana? Nah, nilai lamanya itu adalah ini nilai lama. Nah, ini nilai lama ya. Nama 1 dari situ 3 0 1 2 4. Nah, terus nilai baru. Nah, nilai baru itu dari sini. Dari sini nilai barunya 1, tinggal diturunin kan ya. Nah, udah, terus habis itu dikurangin 1 kurangin 1 kan 0 kan? Iya kan? 0 dikali 1, 0 kali 1 kan hasilnya 0. Ini 0. Terus juga 3 kurangi 1 dikali setengah, hasilnya ini 5/2. Selanjutnya sama seperti ini. Saya persingkat karena untuk mempersingkat waktu ya. Jadi ini hasilnya. Oke. Nah, terus garis Z nih, ini rumusnya. Oke. Nah, ini adalah rumus. Nah, jadi nilai lama yang tadi. Oke. Ini Z itu kan ini kan minus 4, minus 5, terus minus 4, 0. Oke. Nah, sama kan? Terus nilai barunya mana? Nah, nilai barunya itu yang ini nilai barunya, masukkan, pindah ke sini. Nah, itu. Terus ini kan minus 5 dikurangi minus 5, hasilnya kan 0. Terus dikali 1, hasilnya 0. Sama kayak gini ya. Ini hasilnya saya persingkat aja, sudah saya tuliskan hasilnya. Terus habis itu kita nentuin ini, karena ini dimasukin ke kolom. Nah, setelah dimasukin ke kolom semua, nah ternyata di Z itu masih ada yang ini, masih ada yang minus 3 itu loh. Nah, jadi kita harus mengulang lagi. Nah, untuk mengulang lagi itu sama ya, X1 ditulis berapa. Nah, terus ini kan karena ini udah ketemu Z-nya itu minus 3, jadi kita lingkarin aja untuk nilai kumulatifnya itu kita dilingkarin di sini. Terus ini untuk garisnya itu di sini. Oke. Nah, nilai baru itu dari ini. Nah, gitu. Oke. Nah, ini nilai barunya lah setelah dihitung dengan rumus ini. Oke. Nah, dengan rumus ini. Nah, jadi setelah kita menghitung ini, lanjut ke ini. Nah, ini adalah rumus lagi nih. Nah, ini rumus. Oke. Nah, nilai lamanya itu tuh dari ini. Nah, nilai lamanya nih, nilai lama ya, nilai lamanya 1 setengah 09, terus nilai barunya ya ini. Nah, ini terus 1 dikurangin minus setengah, itu tuh hasilnya 1. Minus setengah terus dikali 1, hasilnya 1. Ini tuh diginiin. Nah, itu. Nah, ketemulah ini. Oke, ketemulah ini. Nah, terus habis itu kita cari garis Z baru. Nah, itu tuh dengan rumus ini. Ini rumusnya. Nah, garis lama itu tuh ini kan garis lamanya minus 3 terus 45. Nah, itu tuh dari tuh setelah dihitung. Oke. Nah, setelah dihitung 0 itu dikurangi minus 3/2 dikali 0 hasilnya 0, terus minus 3/2 dikali 1 hasilnya itu kan 0 dikali 1. Nah, seperti ini aku mempersingkat saja. Nah, untuk tabel akhirnya setelah ini semua dihitung terus dimasukkan tabel, nah itu tuh ketemulah ini, dan kesimpulannya di Z itu udah nggak minus lagi di semua ininya. Nah, jadi keuntungannya itu adalah X1 nya ini kan, X1 itu ini X1. Oke. Nah, ini X1 terus ini X2 hasilnya 6 sama ya, X1 sama X2 hasilnya sama 6. Terus Z nya nih,
Nah, Z-nya itu hasilnya 54 itu. Jadi ini Z-nya, oke. Jadi sini ini hasilnya 54. Terus perhitungannya itu sama yang kayak tadi nomor 2. Z sama dengan 5x1 ditambah 4x2, terus Z sama dengan 5, x1 nya kan 6 ya. Jadi di sini 5 kali 6 ditambah 4, ini x2 nya 6. Terus Z sama dengan 5 kali 6 hasilnya 30, terus 4 kali 6 hasilnya 24. Nah, terus Z nya itu ketemu 54. Jadi keuntungannya adalah dalam kita kan itu dalam bentuk rupiah ya. Jadi sama dengan itu dari 54 nah 54 juta ini. Nah, hasilnya adalah 54 juta. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini saya tulis terlebih dahulu agar mempersingkat durasinya. Ini seperti itu. Bila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke?